Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini akan membahas tentang apakah rekayasa perangkat lunak yang dimana kita akan mencoba untuk mengerjakan paket kedua. Jadi, untuk rekayasa perangkat lunak atau jurusan rekayasa perangkat lunak, ini kita untuk tahun ini ada 3 paket ya, dan kita akan mencoba untuk paket yang kedua. Mana paket yang kedua ini akan berjudul membuat aplikasi pemesanan hotel berbasis web. Jadi untuk paket nomor 2 ini akan full menggunakan website. Nah, ini ada alokasi waktunya adalah 24 jam, penugasan perorangan, kemudian petunjuk umum seperti biasa, SOP nanti bisa kalian baca sendiri, kemudian daftar peralatan, lalu ini soal aspek keterampilan. Nah, jadi di tugas membuat aplikasi pemesanan hotel ini ada 10 atau 13 tugas yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama adalah siapkan peralatan, aplikasi pendukung yang digunakan. Ya, ini bisa kalian baca ya. Untuk tugas-tugasnya bisa kalian baca sendiri. Dan ini saya jelaskan sedikit. Nanti yang perlu kalian perhatikan untuk paket 2 ini kalian harus membuat mockup dulu dalam layout user interface. Lalu lakukan analisis setiap data yang diperlukan untuk membuat aplikasi pemesanan hotel. Nah, data-data itu bisa berupa database dan lain sebagainya. Kemudian membuat diagram IRD berdasarkan analisis yang dilakukan. Kemudian selanjutnya buatlah basis data dan kalian baca nanti di sini semua. Nah, ini bentuk umum ya, bentuk umum sistem. Di Hotel Hebat berencana membuat sistem pemesanan kamar berbasis web. Sistem yang akan dikembangkan terdiri dari 3 pengguna, yaitu tamu, resepsionis, dan admin ya. Jadi ini harus kalian catat bahwa nanti ada 3 bentuk yang harus kalian buat ya. 3 halaman yang harus diperhatikan, tamu, resepsionis, dan admin. Nah, ini ketentuannya. Untuk tamu dapat melihat informasi tentang tipe kamar yang tersedia beserta fasilitas tiap tipe kamar dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di hotel. Yang kedua, tamu dapat melakukan reservasi kamar secara online. 3, tamu hanya bisa memesan tipe kamar yang sama. 4, tamu dapat mencetak bukti reservasi dan sebagainya. Kemudian untuk admin, untuk admin itu dapat menambah, mengupdate kamar, dan fasilitas umum hotel ya. Intinya admin itu mengatur websitenya. Kemudian untuk resepsionis, ini dapat melakukan pengecekan data reservasi, kemudian dapat melakukan filtering berdasarkan tanggal check-in, melakukan pencarian data reservasi berdasarkan nama tamu. Ya, intinya seperti itu, bahwa ini mungkin tampilan atau contoh mockup yang sudah disediakan di soal. Ini bisa mengikuti ini atau kalian punya ide lain ya, mungkin nanti kita akan mencoba mungkin bentuknya berbeda dengan ini, tapi kita akan berpatokan dengan contoh yang ada di soal ya. Selanjutnya kita akan membuat selanjutnya kita akan ya, untuk aplikasi yang akan kita gunakan ya, untuk
biasa untuk database kita menggunakan SAM ya. Jadi kalian sebelumnya sudah menginstal dulu SAM ya. Kemudian kita klik SAM-nya ya, kemudian lalu diklik Start untuk Apache dan MySQL sebagai data localhost yang akan kita gunakan karena kita tidak menggunakan domain, kita hanya menggunakan localhost. Ini kita start sudah. Lalu untuk software pemrogramannya ini bisa menggunakan macam-macam tergantung kalian menggunakan atau kalau saya menggunakan Sublime ya yang mudah, atau kalian bisa menggunakan yang terbiasa menggunakan Notepad++ atau dan lain sebagainya, itu terserah kalian karena fungsinya sama saja. Jadi kalau saya menggunakan Sublime Text, nah ini, jadi ini aplikasi yang digunakan Sublime Text dan SAM ya sebagai localhost. Dan satu browser ya, saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Selanjutnya, sesuai di soal ya yang telah diinstruksikan, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu untuk aplikasi pemesanan hotel. Jadi kita buka localhost php myadmin. Diarahkan ke web, lalu kita buka yang atasnya atau yang ini. Ya, jadi ini masuk ke tampilan localhost kita ya. Jadi kalau kalian tidak menginstal aplikasi SAM, dia tidak akan muncul. Kecuali kalau kalian sudah mengaktifkan aplikasi SAM, lalu dua ini Apache dan MySQL itu di start, ya, baru kita bisa masuk ke PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat database baru. Jadi kita klik New. Nah, di sini kita akan buat nama database-nya adalah db_hotel. Untuk tipenya tetap, kemudian kita klik create. Nah, dia akan muncul di sini db_hotel ya. Kemudian kita akan membuat tabel. Nah, tabel yang pertama kita buat itu pemesanan. Jadi kita buat tabel pemesanan, kemudian kolomnya kita buat 4 dulu. Oke. Nah, di sini kita akan isi beberapa tabel, beberapa kolom yang harus kita buat. Pertama adalah ID pemesanan. Nah, ID pemesanan ini akan menjadi ID dari setiap pemesanan yang akan dilakukan. Jadi tetap menggunakan integer, kemudian dijadikan primary, lalu auto increment. Nah, gunanya auto increment adalah dia akan otomatis menambah nilainya ya, misal dari 0, 1, 2, 3 itu sesuai dengan jumlahnya. Kemudian length atau value-nya kita buat 10 saja. Lalu yang kedua, ID pemesanan adalah nama pemesan. Ini tipenya kita menggunakan varchar. Ya, selanjutnya nama pesan,
Untuk lengthnya kita buat 25 atau 30. Nah, ini abaikan saja. Nama pemesan, kemudian ada nomor HP. Nomor HP karena dia bentuknya angka, kita gunakan angka integer. Nah, ini kita buat 15 saja karena nomor HP biasanya cuma 12. Lalu kita cek di soal untuk tamu, untuk pemesanan nama pemesan, email ya, email, kemudian nama tamu, email yang menggunakan varchar juga. Ini kita buat 30. Nah, ini karena kita tadi cuma 4, kita tambahkan 1 di atas ini saja. Ini ya. Saya akan bertambah 1 lagi. Kemudian nama tamu. Jadi nama pemesan dan nama tamu berbeda. Kalau nama pemesan itu dia yang mesan, nah, tamu ini yang akan masuk atau akan check in. Memang kita buat 30. Setelah itu, karena ini pemesanan, kita akan membuat check in, check out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Ya, di check in, check out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Jadi kita tambah 4 lagi. Kita tambahkan check in, underscore ya, in, check out. Misalkan dicek lagi, ini kalau cek berarti pakai C. Kemudian check in, check out, jumlah kamar, lalu tadi satu lagi tipe kamar. Kamar. Untuk check in dia bentuknya adalah tanggal. Check out juga dia tanggal. Jumlah kamar integer. Lalu tipe kamar varchar. Ya. Check in kita kasih ada tanggal, bulan, tahun, berarti yang kita buat 10 saja. Check out juga 10. Jumlah kamar kita buat 5 saja. Atau iya 5 cukup. Tipe kamar kita buat 15. Ya, ini untuk tabel pemesanan. Jadi ada ID pemesan, nama pemesan, nomor HP, email, nama tamu, check-in, check-out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Sudah kita simpan, save. Ini satu tabel. Lalu kita buat tabel selanjutnya. Kita kasih nama tabelnya kamar. Ya, jadi kita kasih nama kamar. Pertama kita buat ID kamar. Lalu ada nama kamar. Lalu ada keterangan atau fasilitas kamar. Kita cek di soal, untuk kamar itu isinya apa saja. Kamar itu berarti kan nama dan fasilitas
lalu ukuran ya, atau nama, fasilitas, sebenarnya cukup nama dan fasilitas saja. Ukuran, ya mungkin kita tambahkan ukuran. Atau jumlah bed ya, tulis jumlah bed atau jumlah kasur. Jadi ada ID kamar, nama kamar, kemudian fasilitas kamar. Oh, satu lagi, karena nanti kita akan membuat gambar ya. Jadi setiap kamar itu bisa diedit gambarnya. Jadi kita tambahkan satu lagi untuk gambar kamar. Nah, kita preview dari atas dulu. Jadi untuk ID kamar itu menggunakan integer, lengthnya kita buat 5 saja. Kemudian atributnya ini kita geser. Ini kita buat primary indeksnya. Oke. Lalu auto increment jangan lupa. Terus nama kamar kita buat nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Fasilitas kamar, nah ini fasilitas kamar kan banyak tuh. Ada AC dan lain sebagainya. Kita buat 50 karakter ya. Kemudian jumlah kasur itu nggak usah banyak, 3 saja. 3 karakter saja. Oh ya, ininya jangan lupa digunakan varchar, fasilitas juga varchar. Lalu jumlah kasur itu integer, atau fasilitas kamar supaya tulisannya banyak bisa kita gunakan teks ya. Digunakan teks itu nanti biar tulisannya banyak yang tersimpan. Ini bisa kita buat 60 atau 70. Nah, 70 karakter. Supaya kita bisa masukin banyak ya, fasilitasnya banyak. Kemudian untuk gambar untuk gambar kita menggunakan varchar saja. Karena nanti yang dipanggil adalah charnya atau teksnya saja. Nah, kita buat 55. Oke, sudah. Dia ada ID kamar, nama kamar, fasilitas, jumlah kasur, kemudian gambar kamar. Lalu kita save. Jadi ada sudah 2 tabel, kamar dan pemesanan. Sekarang kita buat untuk fasilitas. Jadi kita buat nama tabelnya adalah fasilitas. Pasti ID fasilitas. Jadi harus kita buat. Ininya integer. Kita pakai 10 saja. Collection. Biarin. Ini primary. Lalu auto increment. Lalu yang kedua adalah nama fasilitas, gunakan varchar. Kita buat 55. Nah, kebanyakan 25 saja. Lalu ada keterangan fasilitas. Jadi nanti kan ada muncul nama fasilitas, keterangan fasilitasnya itu apa, misal kolam renang, dia keterangannya itu kolam renang itu apa. Dan varchar, ini lengthnya atau kita gunakan teks karena dia banyak, gunakan 70. Lalu terakhir sama gambar.
gambar fasilitas. Kita gunakan varchar juga. Lalu di sininya 55. Oke, ini saja dulu. Nanti kalau misal ada tambahan tinggal kita ubah. Jadi ID, nama, keterangan fasilitas, gambar fasilitas. Kita save. Jadi sudah 3 tabel, fasilitas, kamar, pemesanan. Selanjutnya adalah jadi kan ada 3 pengguna ya. Ada 3 pengguna yaitu tamu, resepsionis, dan admin. Jadi nanti si resepsionis dan admin ini akan login. Jadi kita harus membuat user dan password. Kita buat database baru, kita kasih nama dengan petugas. Ya, kita kasih nama dengan petugas. Pertama kita buat ID petugas dan integer 10, kemudian atribut ini kita buat primary. Auto increment, nama petugas, varchar kita buat 25, kemudian ini ada nama petugas, ID petugas, nama petugas, lalu mungkin satu lagi yaitu level ya, level. Jadi kita buat supaya nanti login itu dia masuknya ke admin atau ke resepsionis itu menggunakan level gitu. Kita menggunakan level saja. Terus ininya kita menggunakan yang namanya enum ya. Cari enum tipe datanya. Di sini kita set ya. Di sini ada tulisan edit enum set value. Diklik. Kita isi. Yang pertama adalah administrator, atau supaya nggak bingung nanti kita nulis, kita tulis admin aja. Terus kemudian di sini adalah resepsionis. Oke, 2 saja. Jadi ada admin dan resepsionis. Ada ID petugas, nama petugas, dan level. Ya, ini saja dulu untuk database. Kita save. Jadi jika ada tambahan, tinggal kita buka PHP admin-nya. Nah, untuk sekarang cukup ini dulu tabelnya, fasilitas, kamar, pemesanan, dan petugas.